Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Ayyuhal ikhwah wal akhwat al-fudala, azani Allah wa iyyakum. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar bersama kita, dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan untuk kita. Maka mari kita sambut nikmat ini dengan kesungguhan kita di dalam mempelajari ataupun di dalam kita tafaqquh fiddin. Semoga ini menjadi wasilah ataupun menjadi sebab minal asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, yaitu kita dimudahkan jalan menuju surga, dikarenakan janji dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kita imani hadis tersebut dan kita berusaha untuk menggapainya. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, teraturkan untuk teladan kita semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita lanjutkan belajar kita. Kemarin telah diterangkan sigotul umum, ya, siagul umum ada 7 itu. Kemudian sekarang kita masuk kepada mengamalkan al-amalu bil-am. Jadi kalau ada dalil umum maka harus kita amalkan keumumannya tersebut. Silakan. Al-amalu bil-am. Wajibul amalu bil-umumil bil-am hatta yutabbata tahsisuhu bi anna al-amala bi nususil kitabi wa sunnati wajibun ala ma taqtadihi tilaratuha hatta yakuma dalilun ala khilafi zalika. Baik. Beramal dengan dalil umuman. Wajib beramal dengan keumuman lafaz yang umum sampai ditetapkan kekhususannya, karena beramal dengan nas-nas kitab dan sunnah adalah wajib atas apa-apa yang dimaksud akan dalilnya, sampai tegak suatu dalil pada hal yang menyelisih hal itu. Baik. Al-amalu bil-am, ya, mengamalkan yang umum, dalil umum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanb. Al-amalu bil-'ami yajibu al-amalu bi'umumil lafzi al-'ami hatta yathbuta takhsisuhu li'anna al-'amala bi nususil kitabi was sunnati wajibun 'ala ma taqtadhihi dalalatuha hatta yakuma dalilun 'ala khilafi dhalik. Wajib mengamalkan keumuman lafaz yang umum. Jadi kalau ada nas lafaznya umum maka wajib kita amalkan. Dari mana kita tahu ini umum apa tidak? Dengan apa? Sigoh apa kemarin? Waalaikumsalam. Dengan sigoh-sigoh apa? Umum. Kalau itu umum berarti kita juga masuk di dalamnya. Seperti itu. Itu wajib mengamalkan, ya. Hatta yathbuta takhsisuhu, sampai tetap pengkhususannya. Jadi kalau ada pengkhususan baru oh ini khusus. Kalau enggak ada berarti apa? Umum. Kalau umum berarti yuk wajib juga kita apa? Amalkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mengamalkan nas kitab dan sunnah itu hukumnya wajib. Alama taqtadihi dalalatuha, sesuai dengan konsekuensi penunjukannya. Sampai tegak sebuah dalil yang menyelisih hal tersebut. Maksudnya apa? Kalau ini lafadznya umum berarti ya, kalau kita masuk ke dalam keumuman tersebut berarti wajib kita amalkan sampai tegak oh ini ternyata hanya khusus saja. Kalau ini khusus berarti
tidak kita apa? Amalkan, seperti itu. Nanti akan dijelaskan contohnya satu persatu. Wa idza. Lanjut. Sababi. Ila am yadulla dalilun ala tahsisil ami bima yusbihu falas sababi alladhi wajada min ajlihi fayut tasu bima yusbihuha. Baik. Dan jika datang dalil keumuman atas sebab yang khusus, maka wajib mengamalkan dengan keumuman tersebut. Keumuman lafaz. Terus. Karena ibarat dengan dalil keumuman secara lafal tidak dengan mengkhususkan sebab itu, kecuali menunjukkan atas dalil kekhususan keumuman dengan apa yang menyerupainya dalam keadaan sebab yang dia datang dari sebabnya, maka dikhususkan dengan apa yang menyerupainya. Baik. Wa idza warada al-'amu 'ala sababin khassin wajaba al-'amalu bi'umumihi li'anna al-'ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Dan apabila datang apa? Suatu yang umum atas sebab yang khusus. Maksudnya itu dalilnya bersifat umum, nasnya itu bersifat umum, tapi sebabnya apa? Khusus. Maka kalau seperti itu apa? Wajibal amalu bi'umumihi, tetap wajib mengamalkan keumuman dari dalil tersebut. Li'anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sababi, karena yang dianggap itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan apa? Sebabnya. Kecuali illa an yadulla dalilun ala takhsisil 'ami bima yushbihu halas sababi alladhi warada min ajlihi fayukhtassu bima yushbihuha. Kecuali ada dalil yang menunjukkan atas pengkhususan sesuatu yang umum tadi dengan yang menyerupai keadaan sebab yang datang karenanya, maka dia dikhususkan dengan yang menyerupainya. Jadi kalau datang dalil ya kan, ternyata ini khusus untuk sesuatu yang sebabnya sama dengan yang diterangkan pada nas itu, maka mengamalkannya nunggu kalau ada sebab yang sama dengan apa? Dengan sebab kenapa muncul apa? Nas tersebut. Paham nggak maksudnya, Pak? Hah? Jadi ada dalil umum toh. Umum itu dari mana kita tahu ini umum? Dari ini tadi ya, tujuh apa? Sighah umum. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita masuk nggak itu? Masuk. Karena kan alladzina itu adalah asma min asma'il mausulah, termasuk isim apa? Mausul. Berarti kita masuk di situ kan. Apa perintahnya? Misalnya apa gitu ya? Ya ayyuhalladzina amanu walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Anas, lafaz anas ini kan berarti umum apa tidak? Umum. Dari mana kita tahu? Alif lam apa ini? Kita masuk di situ. Ya kan, seperti itu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Itu umum. Itu umum, berarti kita masuk. Berarti kita dosa semua ini, Pak ya. Karena kita maksudnya yang kecuali yang sudah ya. Yang belum ini ya, termasuk saya misalnya. Berarti tidak dosa no, Pak. Karena belum apa, Pak? Belum haji kan. Kan walillahi dan haknya Allah 'alan nasi yang harus ditunaikan manusia adalah hajjul bait. Apa, Pak? Berhaji ke mana? Bait, yaitu ke Ka'bah, Baitullah. Ya kan? Kita masuk. Ternyata di situ Bapak ada taksisnya, yaitu apa? Man istata'a ilaihi sabila, begitu loh. Seandainya ini enggak ada, berarti kita masuk enggak? Masuk. Karena ini ada, berarti ya harus nunggu. Sebabnya itu adalah apa? Berangkat itu sebabnya kalau istata'a, kalau sudah apa? Istita'ah. Berarti kalau belum istita'ah, maka belum apa, Pak? Belum wajib, begitu loh. Nah, jadi kalau misalnya enggak ada, ya sudah kita masuk. Ya kan, masuk di situ. Kalau ada yang mengkhususkan, maka apa, Pak?
baru ngikuti sama dengan apa Pak? Yang khusus tersebut. Demikian pula ketika sebabnya turun nas itu adalah sesuatu yang khusus, tapi lafadznya umum, maka masuk kita semuanya Pak? Masuk, kaum muslimin masuk di situ, kecuali kalau ini ada dalil lain yang menunjukkan ini itu khusus yang seperti ini. Kalau enggak seperti ini maka apa? Tetap umum, begitu loh. Paham ya? Nanti akan dijelaskan. Misalnya nanti di sini laisa minal birri as-siyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa dalam keadaan apa? Safar. Ya kan? Ini kita masuk enggak ini? Masuk kita kan seperti itu. Berarti kalau kita safar puasa kita dosa ya Pak ya. Kan laisa minal birri as-siyam fis safar. Jadi as-safar ini kata as-safar umum. Kita pergi ke Surabaya itu safar enggak? Safar. Ya kan? Jadi kalau ada safar maka hukumnya ini. Ini sifatnya apa? Umum. Berarti kalau ada orang safar puasa maka dosa Pak ya. Nah, keumumannya seperti itu. Ternyata ini sebabnya apa? Karena ada orang sedang safar, dia kepayahan, terus apa Pak? Dipayungi, tapi ya jangan dibangun pakai payung. Dipakai mungkin apa? Kutrohnya dipakai untuk niup-niupi atau apa nggak tahu kan? Seperti itu. Maka barulah Rasulullah apa? Bersabda seperti itu. Berarti menunjukkan apa? Ini dalil menunjukkan keadaannya harus sama dengan orang ini. Ketika orangnya kepayahan nekat apa Pak? Puasa padahal dia safar kan daruh, dia nekat puasa. Nah, masuk ini. Kalau apa Pak? Kalau enggak berarti apa Pak? Tidak, ya kan tidak mengapa. Buktinya apa? Rasulullah safar pernah enggak puasa? Pernah, gitu. Paham ya? Dalilnya mana? Yang menunjukkan ini khusus sebabnya seperti kasusnya yang ketika Rasulullah bersabda. Rasulullah safar pernah beliau apa? Puasa, begitu. Terus, nah nanti contohnya di bawahnya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, misalnya mana dalilnya ala takhsisihi ayatun bihari fa inna sababa zuliha bihari awsi ibni samit wa hukmu amun fihi wa fihi ghairihi wa misalnya ma dalilu ala takhsisihi qawlu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri asyamu fi safari fa inna sababahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi fa qala ma hadha qalu sha'imun fa qala laisa min al-birri siyamu fi safari qala ummuhu khasun biman tusbihu hala hadha rajuli wa huwa man yasukku alaihi siyamu fi safari wa dalilu ala takhsisihi bidzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safari haitsu kana la yashukku alaihi wa la yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bi birri. Contoh apa-apa yang bukan dalil atas kekhususan, ini ayat tentang zihar. Maka sesungguhnya sebab dari turunnya ayat tentang zihar itu adalah zihar dari sahabat Aus ibnu Samit, dan hukumnya umum untuk dirinya dan untuk yang lainnya. Dan contoh apa-apa yang menunjukkan dalil atas pengkhususannya, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Maka sesungguhnya sebab darinya itu adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dalam keadaan safar, beliau melihat keadaan berdesak-desakan dan ada seorang laki-laki yang dinaungi, yang diteduhi di atasnya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mahadza, apa ini?" Orang-orang berkata, dia berpuasa. Maka beliau SAW
bersabda, tidak ada dari kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan sabar. Baik. Maka keumuman ini adalah khusus untuk orang yang menyerupai keadaan orang ini, yaitu orang yang dia itu merasa berat atasnya untuk berpuasa di dalam keadaan sabar. Dan dari atas pengurusnya yang demikian itu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa dalam keadaan sabar, di mana beliau tidak merasa berat untuk atasnya, dan tidaklah beliau melakukan sesuatu apa yang tidak ada kebaikan. Baik. Kita lanjutkan contohnya. Al-musannif rahimahullah, mithalu ma la dalila ala takhsisihi. Contoh apa yang enggak ada dalil atas pengkhususannya. Jadi tidak ada dalil ini adalah khusus apa tidak. Apa itu, Pak? Ayatul dzihar, ayat dzihar. Surat Mujadalah atau Mujadilah itu ya, qad sami Allah. Fa inna sababa nuzuliha dziharu Aus bin Samit. Maka sesungguhnya sebab turun ayat tersebut adalah ziharnya. Zihar itu apa toh? Zihar itu, mohon maaf ini ya, laki ngemoi siapa? Istrinya dengan bilang, salah satunya ya, bilang anti kawahri umi, kamu itu seperti ibuku. Kan namanya ibu kan, berarti kan apa? Ya nggak boleh kan? Itu nggak mau sama istrinya, dizihar seperti itu. Jadi dia istrinya tapi dimoi. Gitu kan. Itu ziharnya si Aus bin Samit, sahabat radhiyallahu taala. Tapi apa? Wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Tapi hukumnya apa, Pak? Umum untuk beliau dan untuk selain beliau. Kasusnya sama, zihar, maka hukumnya sama. Apa, Pak? Kafarahnya, Pak? Bebaskan apa? Budak, ya kan? Terus bagaimana, Pak? Kalau enggak ada budak, enggak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa apa, Pak? Beri makan 60 fakir miskin, ya kan, seperti itu. Ini lafadznya umum, maka bagaimana, Pak? Hukumnya juga umum. Tidak nunggu, tidak khusus hanya untuk siapa? Tidak khusus hanya untuk siapa? Aus bin Samit, seperti itu. Ya kan? Tidak hanya khusus untuk beliau tapi umum. Dari mana kita tahu? Kita buka ayatnya. Yang Bapak mushaf dibuka itu, Pak. Surat Mujadilah itu surat juz berapa? 28 ya. Yang pertama, juz 28 yang pertama. Kalau bawa aplikasi ya, kalau belum ada aplikasinya dikasih, Pak ya, masuk HP enggak ada awalnya. Aplikasinya Al-Qur'an, nanti anaknya install game malang kan gitu kan. Ya. Kita harus ada, Pak. Kalau perlu Kutubutis itu kita install kalau kuat. Ayat pertama, kita urut dari ayat pertama berikutnya. Sudah ya? Juz 28, surat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha sami'un basir. Ini sebab turunnya. Ya kan? Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang tujadiluka, komplain kepadamu, fi zaujiha, tentang apa? Suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadukan perkaranya kepada Allah, dan Allah itu mendengarkan percakapan kalian berdua. Sungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha apa? Melihat. Jadi ini siapa ini? Ziharnya Aus bin Samit kepada siapa? Istrinya. Siapa namanya? Kalau di tafsir yang ini, yang di HP saya namanya adalah Khawlah bintu Labah, ya, Khawlah apa? Bintu Sa'labah. Dizihar, lalu beliau mengadukan, ya, mengadu kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka ayat kedua kita lihat, alladzina yuzahiruna minkum. Mana yang umum ini, Pak? Alladzina itu adalah apa? Isim mausul, dan isim mausul termasuk apa? Sighah umum. Berarti apa? Kalau ada kasus yang sama, maka dia masuk enggak?
masuk tidak hanya khusus untuk siapa ini? Aus bin Somit seperti itu. Jadi ini juga berlaku untuk apa Pak? Untuk apa? Orang-orang yang sekarang atau kapanpun itu selama dia muslim ya kok mengemoi istri, tidak ada tanpa sebab ya yang syar'i. Kalau ada sebab syar'i kan saya nusyud, itu memang ada tingkatannya, salah satunya adalah dimoi kan begitu. Ini tidak ada sebab dimoi gitu kan. Nah, maka apa itu berlaku ini ya kan seperti itu. Wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi, maka hukumnya Bapak umum fihi di dalamnya dan juga untuk apa selainnya, di dalam perkaranya Aus bin Somit itu dan juga untuk selain beliau radhiyallahu taala kaum muslimin secara umum ini ya berlaku, karena di sini lafadznya umum alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ya kan seperti itu. Terus wa mithalu ma dalla ad-dalilu ala takhsisihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu bis-safari. Dan contoh apa yang sebuah dalil menunjukkan atas pengkhususannya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika apa Pak? Safar. Ya kan? Berarti ini sabda ini larangan apa tidak Pak? Ada unsur larangannya apa tidak? Mana sigohnya enggak ada fi'il apa? Nahi. Ya kan? Ini larangan bukan Pak berarti? Kita dilarang enggak kalau safar itu kita puasa, dilarang enggak? Dilarang enggak? Dari apa namanya ini? Sabda beliau ini. Ada enggak unsur larangannya? Mana sigohnya? Ada enggak? Ada enggak ini? Dia itu termasuk nahyi apa enggak? Termasuk larangan apa enggak? Maksudnya itu kita dilarang enggak ketika safar itu puasa? Dari ini loh ya, dari secara dohirnya ini loh. Belum melihat dalil yang lain loh ya. Ini ada larangannya enggak? Ada enggak Pak? Hah? Loh ini pelajaran kemarin loh. Ulangan kurang. Ya. Ini tidak ada sigoh larangan nahyu secara langsung. Tetapi ini apa Pak? Yudhamu fa'iluhu kan? Dicela halaman berapa kemarin? Loh ini halaman nahyu yang halaman 28 itu kan. Waqad yustafadu tolabul kafi bi ghairi sighatin nahyi mithlu an yusofa al fi'lu bitahrim awil hadar awil qubh aw yudham fa'iluhu, halaman 28 bawah itu loh Pak. Ya kan? Dicela apa Pak? Pelakunya. Berarti ini juga termasuk larangan tapi tidak secara Bapak langsung dengan sigoh apa? Nahyu kan begitu. Jadi kita dilarang kalau safar apa Pak? Berpuasa. Umum enggak ini Pak? Umum. Di situ pakainya as-safar, ada alif lamnya, ya kan? Nah, maka umum. Tapi ternyata apa Pak? Fa inna sababahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi. Sebabnya itu apa Pak? Sungguhnya sebabnya adalah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu itu pada suatu safar beliau melihat ada ziham itu apa Pak? Orang yang berkumpul di situ ya, tidak jaga jarak di situ maksudnya. Melumpuk gitu loh ya, melumpuk. Dan beliau juga melihat seorang laki-laki dullila, apa Pak? Dinaungi. Entah itu dengan banyak orang berkumpul sehingga dinaungi ataupun orang pada apa Pak? Ini apa tahu Pak? Itu kita juga tidak diceritakan secara detail, ya kan? Dullila alaihi faqala. Lalu beliau bertanya, "Mahadza, ini ada apa?" Qalu, mereka menjawab, "Shaim." Beliau ini shaim, dia itu puasa ya Rasulullah. Faqala, maka beliau bersabda, "Laisa minal bir as-shiyam fi safar." Tidak termasuk kebaikan puasa ketika Bapak safar. Nah, ini berarti yang ini apa yang itu Pak? Yang ngelumpuk ini atau yang sedang tele-tele itu Pak? Yang tele-tele itu kan.
Itu sebabnya kenapa beliau bersabda seperti itu, ya kan? Fahadzal umum. Maka ini umum karena beliau enggak bilang kamu itu loh, gitu, enggak gitu kan? Dia menyebutnya beliau dengan laisal bir as-shiyam fi safar, gitu. Jadi menyangkut semuanya juga masuk pada sabda beliau ini. Ya kan? Fahadzal umum khasun. Maka keumuman ini khusus biman yushbihu hala hadzal rajul. Dengan yang menyerupai keadaan orang tersebut, laki-laki ini. Apa itu? Wa huwa man yasyuqqu alaihi as-shiyam fi safar, yaitu orang merasa berat untuk berpuasa ketika safar. Loh, terus dalil pengkhususannya apa? Wa dalilu ala takhsisihi bidzalik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar. Dan dalil atas pengkhususannya dengan hal tersebut, apa hal tersebut? Keadaannya harus sama dengan orang tersebut, yaitu payah ketika safar dalam keadaan puasa. Dalilnya mana? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu pernah puasa dalam keadaan safar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua puasa ketika safar itu terlarang. Kapan yang terlarang? Sudah berat, sudah dele-dele ngayal puasa. Tapi ya tidak boleh juga kita memang dele-dele karena misalnya kemarin kita bekerja berat, badan kita capek, besok safar kan, kita ya sudah sahur itu kan, terus di tengah jalan kita dele kita, terus wah ini sudah masuk hadis ini kan gitu. Terus kita langsung aku buka sih ya, teman kita masih kuat gitu ya, maksudnya masih biasa saja, aku buka sih pamuro, enggak seperti itu. Tetap bukanya kita tidak boleh terang-terangan ya, tetap ya kita itu gimana lah caranya, tidak langsung gluguk di mana di depannya teman kita yang memang masih kuat misalnya seperti itu, tidak ya. Jadi muka itu tidak untuk dipamerkan. Ingatlah itu, ya kan? Haitsu kana la yasuqu alaih. Mengapa? Karena ya yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merasa berat atas puasa ketika safar. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan ma laisa bibirrin. Tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang bukan termasuk kebaikan. Begitu. Ya, ini dalil pengkhususannya. Jadi kalau ada dalil umum, maka ya tidak nunggu ini sebabnya apa, tidak dicari-cari ya kan ya. Ini sebabnya ini berarti ya harus sama, tidak. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu penting, perlu dikasih garis bawah itu. Apa Pak? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Loh kok beda? Bahaya ini nanti ya kan ya. Bukan Pak, begini Pak. Jadi orang itu ya kan, kalau dia safar, intinya ya, kalau dia safar itu intinya dia boleh tidak puasa. Itu secara umum ya kan, mubah hukumnya ya. Boleh dia itu mukah itu mubah, boleh-boleh saja. Walaupun dia tidak kepayahan. Tetapi ketika dia itu enggak merasa berat, dia nekat puasa, itu baik apa tidak? Baik, karena dikerjakan siapa? Nabi. Kan tidak mungkin Nabi mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Bahkan kata ulama lebih afdol. Wong kita itu kalau termasuk yang kebaikan itu apa? Itmamul wudu indal makarih, kan? Apa Pak? Menyempurnakan wudu ketika keadaannya apa Pak? Ya, makarih yang kita benci itu diterangkan situ dingin yang sangat dingin, plik satu kali saja. Ya tetap kita berapa kali Pak? 3 kali misalkan seperti itu kan, padahal dingin sekali. Nah, ya sama di sini. Nabi pernah suatu ketika beliau safar tetap apa? Puasa. Berarti itu baik apa tidak? Baik, seperti itu. Tapi kapan dilarangnya? Ketika dia itu apa? Kepayahan.
Bahasa kita tele kok nekat puasa itu malah justru melanggar larangan karena ini adalah larangan secara apa Pak? Tidak langsung kan? Secara tidak langsung bukan menggunakan lafadz nahyu. Jadi tergantung Pak Uta ya. Kalau orangnya tele ya harus apa Pak? Mokah. Tapi ingat tadi yang saya katakan mokahnya tidak boleh apa Pak? Ya, pamer gitu ya, tidak boleh. Seperti itu biasa. Jadi kalau secara dohir orang, saya pernah ketemu itu ya kan, temennya puasa, satu mobil itu ya, terus makan, enggak usah Pak, batalin saja malah gitu. Nabi bersabda, laisal bir apa tadi Pak? Saya masih ingat itu. Laisa minal birri as-shiyam bis-safari. Dia gitu. Ya kan? Wah itu bahaya ini. Wah itu. Ini bisa termasuk apa ini? Godaan yang menjerumuskan ini kan. Dia sudah rutin itu puasa seperti itu, ya. Akhirnya saya bilang enggak apa-apa. Nabi aja pernah apa? Itu enggak apa-apa. Saya motivasi dia tetap apa? Puasa seperti itu. Ya kan? Jadi pemahaman dia kalau safar itu apa? Nekat puasa apa Pak? Ya enggak dosa, maksudnya itu melanggar hadis ini gitu loh, minimalnya gitu loh. Jadi bukan termasuk apa Pak? Hal yang baik menurut dia. Padahal Rasulullah apa Pak? Mengerjakan. Maksud ya iya Rasulullah mengerjakan sesuatu yang apa Pak? Tidak baik. Dari sini menunjukkan bahwa yang dimaksud tidak baik puasa ketika safar ketika apa Pak? Keadaannya itu sama, orang yang kepayahan. Akhirnya teman saya tadi jadi mokah apa tidak Pak? Jadi mokah apa tidak? Saya memberikan itu motivasi biar terus. Yang satunya, wah ini ndak itu laisal minal birri as-shiyam fis-safari, gitu kan. Akhirnya mokah apa tidak? Akhirnya mokah. Iya kan? Enggak, tapi mengamalkan yang saya nasihatkan kapan tuh ketika safarnya kan lama itu ya. Lama-lama dia tele-tele akhirnya apa Pak? Nah ini mokah yang benar saya, wah bagus. Gitu. Maksudnya itu tidak dipaksakan. Memang kondisinya panas sekali ya kan, baru ada acara, adalah khas panas ya kan, seperti itu. Dia akhirnya ikut beli gado-gado lupa saya itu. Ya seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya. Ini adalah ada dalil yang menunjukkan apa Pak? Bahwasanya ini khusus harus serupa sebabnya walaupun lafadznya apa Pak? Umum. Dari mana Pak? Mana yang mengkhususkan? Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda seperti itu kok tetap puasa. Berarti sebabnya itu harus sama dengan apa yang dialami orang tadi itu. Yaitu apa Pak? Kepayahan, bukan sebabnya nek wis safar apa Pak? di apa? Diyup-yupi enggak, sebabnya adalah ketika Bapak dia sudah merasa payah ketika Bapak puasa. Dan ingat payah itu bukan terus Bapak ya apa namanya? Penak raposo ya, bukan itu toh. Namanya payah itu ini laki-lakinya sampai diapain ini Pak? Aku ora penak, bukan gitu toh ya, sampai payah gitu loh. Ya, bukan terus enggak. Tapi walaupun seandainya dia itu safar terus enggak puasa, dosa enggak Pak? Ya tidak, karena memang ada rukhsah di situ ya. Gitu. Hukum apa dulu? Hukum asal apa hukum apa? Umum atau khususnya? Ya. Tapi bisa saja dia itu menjadi wajib bagi yang tele-tele. Ya. Ataupun menjadi yang enggak wajib bagi yang seger-seger. Jadi di dalam fikih nanti ada hukum asal, terus hukum apa? Hukum karena ada sebab khusus. Hukum asal misalnya Pak ya, nikah hukumnya apa Pak? Hah? Nikah hukumnya apa Pak? Hukum asalnya apa Pak? Masyru' ya kan, disyariatkan. Nanti bisa jadi wajib, bisa jadi apa Pak? Sunnah, bisa jadi apa Pak? Mubah, bisa jadi apa Pak? Makruh, bahkan bisa jadi apa? Haram. Bisa 5-5-nya masuk, tapi itu bukan hukum asal. Ya kan? Begitu. Seperti makan. Makan itu hukum asalnya apa Pak? Mubah. Makan kan nanti bisa jadi apa Pak? Wajib. Bisa jadi apa Pak? Sunnah. Bisa jadi apa?
Ya mubah sudah ya, jadi haram bisa jadi apa? Makruh. Contoh jadi wajib kapan Pak? Dia lapar ya kan, dia sudah ibaratnya sudah 3 hari tidak makan, karena tidak ada makan, ada makanan tidak dia apa Pak? Makan, ketika itu dia wajib apa Pak? Makan karena apa? Hifdzun nafs, ya kan, menjaga apa? Jiwa. Seperti orang yang kehabisan makanan di tengah hutan, adanya celeng, ya kan, adanya apa Pak? Celeng, ya kan, babi, dimakan nggak Pak? Wajib dia, karena untuk apa Pak? Agar supaya apa, tubuhnya itu bisa kuat lagi. Tapi bukan wajib menghabiskan ya. Wajib hanya sekedar ya agar tubuhnya Bapak kuat, bukan wajib menghabiskan, tidak, haram. Ya kan? Kapan sunnah Pak? Contohnya sahur. Ya kan? Itu makan hukumnya apa Pak? Sunnah. Ya kan ya. Nanti ada makruh, ada haram. Kalau haram jelas ya, memakan yang barang-barang haram. Kapan makruh Pak? Makan apa Pak? Mau sholat makan apa Pak? Pete. Apalagi Pak? Bawang, rambang dan seterusnya. Makruh kan begitu. Jadi ada hukum asal, ada hukum alihan gitu ya. Sama. Mengkombinasikan yang itu ada tes apa? Allah suka kalau hambanya itu mengambil rukhsah itu gimana Ustaz? Gimana Pak? Benda itu ada hadis ya kurang lebih bunyinya itu Allah lebih suka hambanya mengambil rukhsah itu. Ya bagus sekali. Itu gimana? Jadi nanti dibahas usul fikih tapi bukan di kitabnya. Ada rukhsah, ada azimah. Ada rukhsah, ada Bapak azimah. Jadi yang dibahas hanya rukhsah. Padahal ada azimah. Puasa rukhsah kecepatan. Lu taunya hanya rukhsah. Lawannya rukhsah Bapak. Azimah. Rukhsah itu keringanan. Azimah itu berpayah-payah untuk melaksanakan ketaatan, itu namanya azimah. Contoh hujan. Hujan kita pakai payung. Itu namanya azimah. Nah, nanti dalam pembahasan ada mana yang lebih utama, ini ngambil rukhsahnya atau azimahnya. Gitu, Pak. Jangan tergesa-gesa, Pak. Gitu. Tergantung kasusnya seperti apa. Gitu. Dari mana azimah itu? Itmamil wudu indal apa, Pak? Makarih. Menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan apa Pak? Nah, itu adalah salah satu dalil bahwasanya azimah di dalam apa Pak? Syariat itu ada, tidak hanya apa Pak? Rukhsah begitu. Ya Pak ya. Nah, itu dibahas nanti di usul fikih. Lah kalau bertemu mana yang didahulukan tergantung kondisi orang tersebut. Hujan, seneng omah wae, ganjarannya lebih gede. Dari mana tahu ganjarannya lebih apa? Lebih gede. Ya justru mungkin saja dia ke masjid pakai payung ganjarannya lebih apa Pak? Karena usahanya lebih apa Pak? Lebih besar. Satu, dia usaha lebih besar, tentunya dia nanti akan sholat apa Pak? Jamaah. Apalagi masjidnya ini perumahan, Ustaz, masjidnya gunung gunung. Ya kan? Seperti itu ya kan ya. Gitu. Ya. Nanti pembahasan rukhsah sama azim. Sudah? Apalagi Pak? Kalau bertentangan Pak, enggak bertentangan kok ditentangkan. Jadi kalau bertentangan ini kan enggak bertentangan. Bisa kita jamakkan apa? Oh berarti hukumnya makruh misalnya kan gitu. Masih bisa ada solusi. Kalau ada solusi jangan diambil salah satu. Karena semuanya datang dari siapa Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tarjih itu langkah yang paling apa Pak? Terakhir. Nanti ada babnya sendiri. Kalau antum tahu itu ketika itu kondisi Nabi seperti apa? Maksudnya gimana tuh? Antum bisa mendatangkan itu Nabi ketika itu sakit atau gimana? Nggak bisa duduk. Kalau tidak ya umum, berlaku keumumannya. Yang paling mendekati apa yang menurut saya yang paling bisa menjamakkan ya makruh. Ada perintah kok Nabi melakukan, berarti apa Pak? Minimalnya adalah makruh, bukan boleh. Karena seringnya beliau kalau makan minum itu adalah apa?
duduk seperti itu, ya. Gitu. Atau kalau dikatakan boleh ya, kalau kita duduk sama makan dan minum duduk, nah itu mesti apa sunnah seperti itu. Terus wah praktek gitu. Minimal tidak dosa ya. Itu benar. Aman. Benar. Jadi kalau itu apa hukumnya? Minimal tidak benar. Karena kita tidak bisa mengatakan makruh misalnya. Nah, masuk Nabi melakukan hal yang makruh begitu kan. Minimalnya apa? Benar sekali, tidak apa? Berdosa. Tapi kita didik anak-anak kita untuk minum makan duduk enggak? Ya tetap. Karena itu sunnahnya siapa? Nabi gitu. Sebagaimana rasa sholat lebar, sholat maghrib rasa sholat hukumnya gur. Masa gitu tetap kita ajari apa Pak? Ajari sholat qobliyah sama ba'diyah, sholat rawatib. Puasa Senin Kamis juga kita apa Pak? Latih. Puasa. Wih, enggak ada yang seperti itu kan? Gitu. Baik. Terus sudah Pak ya, lanjut. Jadi tadi yang untuk ayat tentang diar ini Ustaz, itu kan menyebut dengan sebutan engkau seperti memilih bukunya. Nah kan kadang-kadang sering ya seorang suami bersama istrinya itu manggilnya Umi ya. Sebenarnya juga Nabi ya lama-lama itu kayak takut kalau nggak ke situ itu gimana ya? Itu ya boleh atau meskipun niatnya cuma supaya anak itu paham itu uminya, gitu, bahasa ke anaknya. Tapi lama-lama itu kok tahunnya gimana ya? Itu boleh gitu. Khawatir ke orang situ gitu. Allah alam besok kalau niatnya itu bahasanya anak itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kalau niatnya apa Pak? Karena innamal a'malu apa? Ini ya. Contoh orang yang deleming anti tolik, kamu saya cerai tapi deleming. Itu sah enggak talaknya? Kenapa Pak? Karena enggak ada Pak. Niat dia deleming kan ya, anti tolik lalu tahu istrinya nangis, dia sadar deleming kok nangis, istrinya terus ngemasi apa? Barangnya kan bingung sendiri dia. Ya kan kenapa ini istri saya kan gitu. Nah, talaknya tidak sah. Kenapa tidak sah talaknya? Nah, tidak ada niatan dari dia sama. Ini kan niatnya adalah apa? Membahasakan siapa? Anaknya seperti itu, ya. Jadi tetap makanya itu pentingnya Bapak kita itu belajar syariat sampai detail innamal a'malu binniyat itu penting sekali. Wa innama likulli imri'in Bapak manawa gitu loh. Jadi tidak hanya dohir yang kita lihat dia ngapain, termasuk niat itu juga mempengaruhi apa Pak? Amalan gitu loh Pak ya. Sebagaimana orang itu dohirnya sholat, kalau dia niatnya itu hanya riak, dapat gak pahala sholat Pak? Ya gak dapat gitu loh. Jadi tidak hanya dohir. Kamu dohirnya kok mendihar istrimu, iya ya kan ya. Ada juga itu orang yang dohirnya sholat, dia tidak sholat, ya kan? Karena tidak terpenuhi apa Pak? Rukun dan syaratnya misalnya musik as-sholat. Apa Pak? Orang yang jelek sholatnya kemarin baru kita bahas. Kenapa Pak? Salah satunya tidak terpenuhi yaitu apa Pak? Tumak ninah termasuk rukun. Demikian pula kalau syarat tidak terpenuhi, ada orang sholat tidak wudhu, kira-kira wudhunya itu sah apa tidak? Apa sholatnya sah apa tidak Pak? Tidak, karena dia tidak apa? Bersuci. Lah niat itu termasuk syarat apa enggak? Iya syarat kan ya, sama demikian pula amal yang lain. Kalau enggak ada niatnya ya tidak apa Pak? Tidak. Bahkan orang yang melakukan kekufuran tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kufur enggak dia? Tidak, ketika dipaksakan dohirnya dia kufur, tapi dia kufur enggak? Karena hatinya tetap apa Pak? Tidak meniatkan hal itu, gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Jatuh apanya? Tihar atau Pak? Tihar, ya. Tidak. Tapi kalau anaknya sudah terbiasa mau balik lagi biar tenang hatinya lebih bagus. Ya, seperti Nabi manggil ya ummu siapa, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Terus al-khas sedikit. Teman dari am adalah khas. Ya, am itu pasti ada khas. Terus al-khas ta'rif al-khas lugatan diddul 'ami wastilahan al-lafdz daru
mahsurin bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lami wal isyarati wal adadi. Baik. Al-khas yaitu tempat yang khusus ya, pengertiannya. Al-khas itu secara bahasa adalah larangan umum dan secara istilah adalah lafaz yang menunjukkan atas apa yang dibatasi dengan seseorang atau bilangan atau nama-nama dan isyarat dan juga jumlah. Kalian fakharaja. Fakharaja biqaulina ala mahsurin al-am. Maka keluar. Maka keluar dari perkataan kami ala mahsurin itu adalah al-am. Baik. Al-khas, khas. Ta'rifuhu al-khas lughatan bidzul 'am. Khas itu secara bahasa adalah lawan dari apa, Pak? Am. Wastilahan al-lafzu ad-dalu ala mahsurin bi syahsin aw adadin ka asma'il a'lami wal isyarati wal adadi. Secara istilah dia adalah lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang dibatasi. Bi syahsin, pembatasannya itu dengan manusia atau bilangan. Seperti apa, Pak? Asma al-a'lam, nama, ya kan, nama orang. Terus apa, Pak? Isyarah. Karena sudah diisyarahkan, kamu, jenengan, antum, berarti kan sudah khusus, ya kan? Seperti itu. Ya rajulu misalnya. Ya rajulu. Itu khusus apa am itu, Pak? Ya rajulu. Khusus, ya rajulu itu kan mufrad alam kan. Kalau kita mas, gitu loh. Mas itu umum loh. Mas itu apa, Pak? Umum kan, Mas Paino, Mas Paijo, Mas banyak kan umum. Tapi kalau sudah kita manggil Mas, nah itu ya Mas Anda ini, kalau kebetulan Mas Tri ya Mas Tri ini gitu loh. Ya, gitu. Dibatasi. Isyarah kan? Isyarah. Wal adad, dan juga apa, Pak? Bilangan adat ya 10 dan seterusnya. Fa kharaja biqaulina ala mahsurin al-am. Maka keluar dari perkataan kami ala mahsurin atas pembatasan tertentu. Apa yang keluar? Al-am, lafaz yang umum. Terus tiddut ta'mimi wa istilahan ikhraju ba'dhi dan taksis secara bahasa lawan dari umum takmim. Terus dan secara istilah mengeluarkan selain sebagian satuan-satuan yang thayyib. Wa takhsisu lughatan diddut ta'mimi. Ada khas, ada takhsis. Ya kan? Ada khas, ada apa, Pak? Takhsis. Jadi kalau khas itu khusus, yang khusus. Kalau takhsis itu apa, Pak? Yang mengkhususkan, mukhassis gitu loh, Pak. Masdarnya kan takhsis. Cara bahasa adalah diddut ta'mim, lawan dari mengumumkan, membuat umum gitu. Wastilahan ikhraju ba'di afrodil ammi. Secara istilah itu apa, Pak? Mengeluarkan sebagian satuan apa, Pak? Yang umum. Ya kan? Ya ayuhan nas. Apa tadi? Walillahi 'alan nas hijjul bait. Itu umum, an-nas semuanya. Ternyata apa, Pak? Ternyata dikhususkan apa tidak itu? Ada enggak pengkhususan pada lafadz an-nas? Ada enggak? Walillahi 'alan nas hijjul bait. An-nas itu kan umum toh. Itu nanti ada taksisnya enggak? Ada. Yang pertama dulu sebelum manis tato'a itu ya. Pertama apa? An-nas itu kan semua manusia. Apakah orang kafir masuk? Tidak. Berarti ini enggak masuk. Keluarin dulu kan ikhraju ba'di afrodi apa, Pak? Al-am. Pertama orang kafir kan enggak masuk. Kenapa, Pak? Karena ada dalil. Apa, Pak? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ila annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Ya kan? Ditolak kan? Berarti keluar nih, sudah enggak masuk. Nas di situ walaupun lafadznya nas, ini sudah orang kafir apa, Pak? Keluar.
Ya kan? Ditambah lagi kan orang kafir nggak boleh masuk apa? Ya kan, tanah haram. Nah, keluar kan? Jelas keluar. Kemudian berarti tinggal orang-orang apa Pak? Muslim, mukminin, ya kan? Apakah semuanya? Ternyata ada pengkhususannya juga, yaitu yang apa Pak? Manis tato'a ilaihi sabila. Begitu itu taksis, gitu ya. Yang membuat jadi khusus, gitu loh Pak. Jadi lafadznya umum, tapi yang ngerjakan ini orang-orang khusus, yaitu apa Pak? Muslim yang mampu, gitu loh Pak. Jadi Muslim yang apa? Mampu. Dari keumuman, walillahi alan nas kan umum semuanya, mau muslim mau apa Pak? Kafir. Jadi kalau kita hanya motong walillahi alan nas hajjul bait, tetangga kita nggak apa-apa Pak, antum apa Pak? Tetangga kita misalnya yang apa Pak? Non muslim, ya ini perintah agama saya, ayo sama saya bareng-bareng, toleransi kita, berangkat bareng-bareng, dipotong, dilanjutin, ya kan seperti itu. Apalagi kalau tidak melihat dalil yang lain, walillahi 'alan nasi hajjul bait manis tato'a ilaihi sabila. Jenengan yang juga mampu kan? Walaupun ini apa namanya ada bilang ini ada pengkhususannya kan manis tato'a, jenengan mampu, ayo sama-sama. Padahal dengan yang lainnya ada yang mengkhususkan, ini adalah orang yang apa Pak? Yang muslim saja, seperti itu. Jadi nanti di sini diterangkan mukhassis itu dalil yang mengkhususkan itu bisa muttasil, bisa munfasil, bisa dalil yang bergandeng, bisa yang terpisah. Yang bergandeng si manis tato'a ilaihi sabila itu gandeng. Tapi yang hanya khusus untuk muslim mana Pak? Dalil yang lain gitu ya. Nah, usul fikih itu untuk seperti itu loh Pak. Jadi ini ada dalil kita pahami, ini usul fikih. Gitu. Maka dari sini kita menjadi tahu halal mustafid, begitu ulama ngambil kesimpulan ini tuh dari mana alurnya. Gitu loh. Kita jadi apa Pak? Tahu. Tapi kalau kita coba ya, kita coba tapi harus kita cocokkan Pak, jangan coba sendiri. Saya menemukan ini ternyata hukumnya adalah ini dari ini. Jangan, nanti bahaya tersesat itu. Ya kita boleh tapi kita cocokkan, apa sih benar enggak sih? Oh ya benar, alhamdulillah gitu ya. Bukan untuk kita, tapi untuk apa ya, mempraktekkan ilmu kita. Maka ada ujian kemarin kan, ini sungguhnya mana gitu kan. Nah, agar kita tahu gitu loh Pak. Bukan nanti coba saya lihat dalilnya mana. Oh, umum ini berarti kerjakan. Kan barangkali ada apa Pak? Dalil khusus yang lain kan kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Baik. Lanjut. Wal mukhassisu bikasmi suat rahim taksisi wa huwa asyari wa yutlaqu an hadithi alladhi fusilari taksisu. Mukhasis yang mengkhususkan dengan kasar suat adalah pelaku yang mengkhususkan, dan dia adalah syariat dan dimutlakan atas dalil yang terjadinya dengan disebut taksis. Baik. Wal mukhassisu bi kasril shadi, mukhassis dengan mengkasrah shad. Jadi apa Pak? Mukhassis. Fa'ilut takhsis wa huwa syari', yaitu pelaku pengkhususan, yaitu siapa Pak? Syariat. Ya, syariat bisa dari apa Pak? Di syariat kita ya, syariat kita itu ya Alkitab, As-Sunnah, ada ijma', ada apa Pak? Qiyas. Wa yutlaqu 'ala dalil alladhi hasala bihi takhsis, dan dia diitlaqkan atas dalil yang terhasilkan dengan dalil tadi pengkhususan. Itu namanya mukhassis. Ya kan seperti itu. Hasal. Di situ khusilah Pak. Di situ khusilah. Oh iya. Itu. Jadi mukhassis itu apa Pak? Bisa. Nah, intinya mukhassis itu apa Pak? Dalil yang mengkhususkan, itu disebut apa Pak? Mukhassis. Kemudian kalau sudah dikhususkan maka umum tadi menjadi apa Pak? Khas. Paham ya? Paham nggak? Dalil kan umum. Dalilnya umum toh. Kemudian ada mukhassis. Maka yang umum tadi jadi apa Pak? Di khas. Gitu loh. Ada juga dalil yang langsung apa Pak? Khas. Gitu loh. Paham Pak ya? Gitu. Terus
Bismillahirrahmanirrahim. Dari taksisi nau'an mutasilun wa munfasilun. Falmutasilu mana yastakilu nafsihi binafsihi. binafsihi. Terus Wal munfasilu ma yastakilu binafsihi. baik. Dan dalil pengkhususan Dan dari pengkhususan ada dua, yaitu bersambung dan terpisah. Maka yang bersambung, apa yang tidak bisa berdiri sendiri, dan yang terpisah yang bisa berdiri sendiri. wa dalilu taksis nau'ani, dalil pengkhususan alias apa Pak ini Pak? Dalil pengkhususan berarti apa ini Pak? Mukhassis ya. Itu nau'ani ada dua, muttasilun sama apa Pak? Munfasilun, bersambung sama terpisah, gampangnya gitu. Fal muttasilu ma la yastaqillu bi nafsihi. Muttasil itu apa yang tidak bisa istiqlal, tidak bisa apa bersendirian dengan dirinya sendiri, bersambung. Sedangkan munfasil ma yastaqillu bi nafsihi, yang apa bersendirian dengan dirinya sendiri. Jadi nanti mukhassis itu atau dalil yang mengkhususkan itu ada dua, yaitu apa nyambung dengan langsung dalil umum seperti walillahi 'alan nasi hajjul bait apa Pak? Manis tato'a ilaihi sabila. Jadi kan ini manis tato'a ilaihi sabila ini kan taksis. Mengkhususkan mana Pak? Anas. Keadaannya apa Pak? Mutasil apa munfasil? Mutasil, bersambung kan satu ayat gitu loh, ya kan? Kemudian orang kafir nggak masuk, yang mengkhususkan mana Pak? Mukhasisnya mana nih Pak? Munfasil. Misalnya hadis apa Pak? Tidak diterima ayat tidak diterimanya amalan orang kafir. Kemudian apalagi orang kafir nggak boleh apa? Masuk mana? Tanah haram. Itu misalnya itu ya. Itu kan terpisah. Nah, begitu ya. Ada gambaran tuh Pak? Ada. Bisa ayat, bisa hadis, nanti bisa ijma, nanti bisa qiyas. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang penting ada gambaran ya, umum, dalilnya umum. Kalau enggak ada mukhassis ya berlaku apa Pak? Umum. Kemudian dalil umum ini kalau ada mukhassis, ada dalil yang mengkhususkan, umum ini jadi apa Pak? Khusus, yang melaksanakan orang-orang khusus. Seperti tadi contohnya haji itu tadi kan nas, an-nas itu semua manusia. Kalau dia manusia, lahir manusia berarti wajib apa Pak? Itu umumnya seperti itu, keumuman lafadz nas, tapi kan ada mukhassisnya. Ternyata yang melaksanakan itu adalah yang mampu dan dia Bapak muslim. Yang mampunya langsung bersambung, muslimnya diambil dari Bapak yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.